Hal yang memengaruhi kualitas data penelitian itu ada 3. Pertama, kualitas instrumen penelitiannya, kemudian kualitas pengumpulan data, dan yang terakhir adalah analisis data. Instrumen penelitian itu berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan kualitas pengumpulan data itu berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable. Kalau instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data itu dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau disebut natural setting, pada laboratorium misalnya dengan metode eksperimen, atau misalkan di rumah bisa dengan berbagai responden, atau bisa pada suatu seminar dalam bentuk diskusi, atau bisa juga di jalan. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data itu dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan sumber sekunder itu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya, data itu didapat dari tangan pertama. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Nah, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan antar ketiganya. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan responden yang sedikit. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner atau angket ada 3. Pertama, responden atau subjek itu adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, apa yang dinyatakan oleh subjek atau responden tadi itu kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Wawancara itu dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka atau face to face maupun dengan telepon. Nah, wawancara itu dibagi menjadi 2, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Apa itu wawancara terstruktur? Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan. Selanjutnya adalah kuesioner. Kuesioner adalah alat riset atau survei dengan serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok orang yang dipilih atau kepada responden. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan tanggapan dari koresponden yang dipilih tadi, kemudian jawaban atau tanggapan mereka itu dikumpulkan, lalu diambil datanya dan diolah untuk tujuan tertentu. Kuesioner cocok digunakan untuk responden yang jumlahnya cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Nah, kuesioner itu dapat berupa pertanyaan atau pertanyaan dalam bentuk tertutup atau terbuka. Pertanyaan terbuka atau yang disebut open questionnaire adalah pertanyaan atau pernyataan yang memberi kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. Contohnya misal ada pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang pemakaian seragam di sekolah? Nah, di sini akan men-trigger para responden untuk menjawab secara isai.
Kemudian yang kedua ada pertanyaan tertutup. Nah, kuesioner tertutup ini merupakan kuesioner penelitian dengan daftar pertanyaan atau pernyataan yang sudah dilengkapi pilihan jawabannya sekaligus. Pertanyaan tertutup ini akan membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis datanya. Nah, pertanyaan atau pernyataan dalam angka tertutup ini perlu dibuat positif dan negatif agar responden dalam memberikan jawaban pun lebih serius, tidak mekanistis. Misalkan contoh, apakah Anda datang ke sekolah tepat waktu? Bisa dimulai dengan selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Kemudian perlu diingat juga, pertanyaan atau pernyataan pada angket itu tidak boleh double barreled atau mendua. Jadi tidak boleh ada dua pertanyaan dalam satu pertanyaan. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang kualitas dan harga barang tersebut? Di sini dalam satu pertanyaan ini ada dua hal yang ditanyakan, kualitas dan harga barang. Maka itu namanya mendua, tidak boleh. Sebaiknya dipisah menjadi satu-satu. Misalkan bagaimana pendapat Anda tentang kualitas barang tersebut? Dan pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda tentang harga barang tersebut? Jadi dibuat satu-satu. Observasi atau observation atau disebut juga pengamatan merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Di sini peneliti atau si pengambil data itu melakukan penghimpunan data dan informasi melalui pengamatan atau observasi yang dilakukan dengan memperhatikan atau melihat dan mendengarkan orang atau peristiwa yang sedang berlangsung. Ada dua macam observasi. Yang pertama observasi partisipatif, yang kedua adalah observasi non-partisipatif. Partisipatif kan berarti ikut ya, berperan serta. Jadi di observasi ini si peneliti atau si pengamat itu ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Misalkan di situ ada si peneliti ini meneliti tentang kegiatan belajar siswa. Berarti dalam observasi si peneliti ini juga ikut menjadi peserta didik atau terlibat dalam kegiatan belajar itu. Kemudian misalkan ada rapat atau pelatihan, maka dalam observasi ini si peneliti atau si pengambil data ini juga ikut berperan dalam kegiatan rapat atau pelatihan tersebut. Kemudian yang kedua adalah observasi non-partisipatif, berarti tidak ikut serta. Di sini si peneliti atau si pengamat hanya mengamati saja. Dia tidak ikut serta dalam kegiatan.